Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. معاشر المسlimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan subuh kali ini kita akan membahas sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini adalah diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga terdapat di dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan perumpamaan kepada kita. Jadi Nabi memberikan perumpamaan yang menjadikan untuk kita bahan renungan, bahan untuk berpikir bahwa kita ini masuk ke yang mana di antara tiga ini. Bahwa kita masuk ke yang mana di antara tiga. Jadi ada tiga golongan orang-orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menerima hidayah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ada tiga golongan, ada tiga jenis. Jadi orang yang datang kepadanya ilmu, datang kepadanya hidayah, datang kepadanya petunjuk, itu terbagi menjadi tiga. Sikap, kemudian juga bagaimana mereka menyikapi hidayah tersebut, itu terbagi menjadi tiga. Nah, kita nanti lihat kita ini kira-kira sampai atau kira-kira kita ini masuk yang mana. Nah, untuk supaya sebisa mungkin kita dengan ilmu, dengan kebaikan, dengan hidayah itu supaya kita ini masuk ke dalam golongan yang terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna sesungguhnya masala ma ba'atsani Allahu bihi minal huda, perumpamaan dari yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau utus ilmu dan hidayah itu datang bersamaku." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang dengan hidayah, dengan petunjuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang dalam menyikapi hidayah dan petunjuk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau datang dari Allah melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perumpamaannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi datang membawa hidayah, membawa petunjuk. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengetahui hidayah dan petunjuk tersebut, orang yang melihat atau orang yang mendengar hidayah dan petunjuk tersebut atau kebenaran tersebut yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu seumpama kamatsali ghaisin asaba ardan, seperti umpama hujan yang menimpa tanah. Jadi hidayah, ilmu, kebaikan itu diumpamakan seperti hujan. Nah, manusia diumpamakan seperti jenis-jenis tanahnya. Ini manusia diumpamakan seperti jenis-jenis tanahnya. Kita nang duduk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu seumpama tanah. Sedangkan ilmu dan hidayah itu seumpama hujan yang turun. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha ta'ifatun thayyibah. Di antara tanah tersebut ada yang jenisnya itu adalah tanah yang terbaik. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabilatil ma, dia menyerap air.
fa ambatatil kala wal ushba, kemudian dia setelah menyerap air menumbuhkan tumbuhan, ya, menumbuhkan rumput, menumbuhkan segala sesuatu yang bisa tumbuh di tanah. Wa kana minha ajadibu amsakatil ma. Jadi tadi golongan yang pertama yang menyerap tanah, kemudian tanah yang menyerap, turun hujan, turun hidayah, kemudian diserap, diambil. Ini umpamanya adalah orang-orang yang ketika mendengar ilmu, mendengar hadis Nabi Muhammad SAW, mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu mereka menyerap memahaminya. Nah, menyerap memahaminya. Menyerap memahaminya. Kemudian setelah itu mereka mengamalkannya, kemudian baru setelah itu memberikan manfaat tersebut kepada orang lain. Karena umpamanya jadi seperti tanah yang menumbuhkan rumput hijau-hijauan sehingga orang-orang bisa mengambil manfaat dari tumbuhan dan rumput tersebut. Nah, ini golongan yang pertama. Wa kana minha ajadibu amsakatil ma. Dan ada di antara jenis tanah tersebut yang tergolong kepada ajadib. Ajadib itu tanahnya keras, Pak. Keras tapi kayak menampung. Jadi tanahnya keras, dia tidak menyerap tapi dia menampung sehingga ada genangan air. Nah, ada genangan air. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amsakatil ma. Lalu tanah tersebut yang seperti apa namanya ini, cekung, Pak. Nah, kemudian dia menahan air. Ya. Fanafa'allahu bihan nas. Lalu kemudian banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari air yang tertahan tersebut. Fasharibu minha wasaqaw wazara'u. Dan dari air tersebut, kata Nabi SAW, maka mereka, yaitu adalah orang-orang di sekitarnya, mengambil air dari situ, kemudian menyirami tanaman-tanaman mereka, menyirami kebun-kebun mereka, kemudian bahkan sebagian dari mereka juga mengambil untuk minum. Nah, jadi ada manfaatnya. Wa asaba ta'ifatum minna ukhra. Tapi ada juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam golongan yang ketiga, yaitu adalah golongan mereka yang innama hiya qi'an, adalah tanah yang keras, bebatuan. La tumsiku ma'an, yang tidak menahan air, wala tumbitu kalaan, dan tidak juga membuat tumbuhan itu tumbuh di atas mereka. Nah, jadi ini perumpamaan yang ketiga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakadzalika mathalu man faqiha fi dinillah. Dan begitulah perumpamaan orang-orang yang memahami agama Allah. Wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah begitulah perumpamaan orang-orang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka manfaat dari ilmu yang aku ajarkan kepada mereka. Fa'alima wa 'allam, bukan cuma sekadar mereka mengambil manfaat untuk diri mereka, tapi mereka juga mengajarkan kepada orang lain. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan ada juga orang yang tidak pernah sedikit pun ingin sampai ilmu kepadanya, bahkan tidak ingin mendengar ilmu itu, Pak. Kalau sudah ada majelis ilmu berjauh. Nah, ini ada orang yang seperti itu. Walam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bihi. Dan ada golongan orang-orang yang tadi perumpamannya adalah umpama yang tanah ketiga, itu mereka tidak mau mendengar ayat-ayat Allah, tidak mau mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka seperti orang-orang yang tidak menerima hidayah dari Allah. Jadi kurang lebihnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu manusia terbagi menjadi tiga di dalam masalah ilmu. Yang pertama, ada orang-orang yang menyerap ilmu.
Kemudian setelah ilmu itu mereka serap, mereka fahami, kemudian setelah itu mereka amalkan, kemudian baru mereka ajarkan. Ini yang paling bermanfaat. Golongan yang kedua, umpama jadi mereka yang hanya sekedar menahan ilmu, tapi nggak masuk. Ini adalah umpama orang-orang yang menghafal ilmu tapi tidak memahaminya. Kalau orang tidak memahami berarti mengamalkan pun juga sulit. Ini ibaratnya seperti ada orang hafal Al-Quran tapi dia nggak tahu artinya, tapi dia bisa ajarkan kepada orang lain. Nah ini menakjubkan Pak. Jadi dia sendiri tidak paham, tapi kadang-kadang dia bisa membuat orang lain hafal Quran. Bahkan bisa jadi orang lain yang hafal Quran tersebut karena diajarkan oleh dia, atau dia bisa memperdengarkan hadis Nabi SAW. Dia hafal hadisnya tapi dia nggak paham maknanya. Ada yang seperti itu. Diajarkan kepada orang lain, disuruh hafal misalnya, ternyata misalnya yang diajarkan kepada mereka hadis tersebut, oh ternyata dia bisa nangkap. Belum beri contoh. Misalnya seperti pian mengajarkan, misalnya pian mendengar atau pian melihat ada sebuah hadis Nabi SAW. Anak pian misalnya di pesantren, anak pian misalnya faham bahasa Arab, lalu kemudian pian ajarkan kepada dia satu hadis, sementara pian tidak paham hadisnya. Kemudian pian perdengarkan, mungkin saja maknanya pian ingin bertanya kepada anak-anak, ini apa arti hadisnya? Tapi ketika pian bertanya, pian bawakan hadis tersebut, bahkan pian hafal hadis tersebut, saat itu anak pian belum tahu kalau ada hadis itu. Ketika pian kasih tahu anak pian, maka kemudian dia langsung paham hadisnya artinya apa. Maka kemudian ini perumpamaan pian yang membawakan manfaat bagi orang lain, cuman pian sendiri tidak mendapatkan manfaat dari hadis dan juga ayat tersebut. Ini perumpamaan yang keberapa? Yang kedua. Sebagian para ulama menyebutkan ini adalah seperti ruwatul hadis. Ada sebagian perawi-perawi hadis yang mereka tidak faham arti hadisnya secara detail. Ketika dibawakan misalnya seperti hadisnya itu diriwayatkan kepada Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i bisa untuk menalar ini hukumnya apa dari sini, kemudian ini maknanya apa, pemahamannya apa. Dibawakan kepada misalnya Imam Ahmad, dibawakan kepada Imam Malik, dibawakan kepada Imam Abu Hanifah. Ada sebagian ruwatul hadis yang hanya mencatat, kemudian setelah itu mereka menghafalnya tapi tidak mengerti sedalam-dalamnya makna daripada hadis tersebut. Ini perumpamaan yang kedua. Tapi yang kedua ini masih mending. Yang kedua masih mending. Yang paling bagus berarti yang mana Pak? Yang pertama. Ya, yang pertama ini sudah dia faham, kemudian setelah itu dia amalkan, kemudian setelah itu dia ajarkan kepada orang lain. Nah ini yang paling bagus. Adapun yang kedua ini hanya sekedar mengajarkan kepada orang lain, ditahan kemudian dia ajarkan kepada orang lain, cuman orang lain yang memahaminya. Itu masih bermanfaat, karena umpama kata Nabi SAW, orang yang menahan air, kemudian setelah itu atau tanah yang menahan air kemudian diambil oleh orang untuk seperti minum, untuk seperti memasak, untuk seperti misalnya menyirami tanaman mereka. Nah ini golongan yang kedua. Yang paling parah adalah golongan yang ketiga. Nah ini Pak, yang paling parah adalah golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini adalah golongan mereka yang sama sekali tidak mau duduk di majelis ilmu, sama sekali tidak mau mendengar yang namanya ilmu. Mendengarkan kada mau, mendengarkan asa panas telinga, mendengarkan ibaratkannya itu hendak langsung berjauh. Masalu man lam yarfa' bihi ra'san, kata Nabi SAW, bahkan dia tidak mengangkat kepala untuk ilmu itu, tidak ada perhatian sama sekali. Nah ini adalah golongan yang paling parah dari tiga golongan tersebut. Kata Nabi SAW, dia tidak menahan air, juga tidak bisa mengambil manfaat dari petunjuk tersebut. Kalau yang pertama ini yang paling sempurna, dia tahan airnya, dia tahan hidayahnya, dia ambil hidayahnya, kemudian setelah itu dia sebarkan, setelah dia amalkan. Yang kedua cuman sekedar bisa menyebarkan tapi tidak bisa menyerap, memahami, kemudian juga apalagi mengamalkan, nggak bisa. Nah yang ketiga ini adalah tanah bebatuan. Batu itu nampak, batu tanah itu kan tidak menyerap air, ya. Kemudian juga tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Kalaupun ada jarang. Adalah nang tumbuh di batu pohon adalah Pak. Ada Pak.
Tapi itu jarang. Ulun sering lihat kalau di Saudi itu di batu-batu, apalagi kalau pian jalan ke Taif itu banyak gunungan batu, itu ada tumbuhan-tumbuhan cuman itu jarang sekali karena asalnya adalah tumbuhan itu tumbuh di tanah. Ini bisa dimengerti oleh 3 perumpamaan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan masalah ini. Berkenaan dengan masalah ini ada yang menarik yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ada yang menarik yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau menyebutnya ini agar supaya kita kan semua ingin masuk ke dalam golongan yang pertama. Kita berusaha untuk masuk ke dalam golongan yang pertama. Maka ada yang menarik yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan ada beberapa kunci agar supaya orang itu bisa masuk ke dalam golongan yang pertama pada saat proses dia menuntut ilmu. Ada beberapa kunci yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala agar supaya orang itu bisa masuk ke dalam golongan yang pertama dari hadis tadi. Itu dimulai dari proses pada saat kita menuntut ilmu. Dimulai dari proses pada saat kita duduk di majelis ilmu. Yang pertama di antara yang beliau sebutkan adalah husnul istima'i. Adalah berusaha untuk menjadi pendengar yang baik pada saat duduk di majelis ilmu. Jadi husnul istima'. Jadi betul-betul mendengarkan, betul-betul menyimak pada saat kita duduk di majelis ilmu. Itu yang pertama. Karena kalau seandainya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, karena kalau seandainya sudah dari awal tidak mendengarkan dengan baik, kita kadang-kadang ada yang mendengarkan tapi setengah-setengah. Ada yang mendengarkan tapi sambil bepandir. Ada yang mendengarkan tapi misalnya sambil tidak konsentrasi. Bahkan ada yang mendengarkan duduk di majelis ilmu misalnya sambil main game. Ada. Ada, cuman mungkin biasanya ini anak muda. Kadang-kadang ada yang ulun pernah ngisi di sekolah, Pak, di musola atau di masjid sekolah. Pas lagi ngisi pengajian, ternyata ada yang main game, kedengaran suara dari handphone. Nah, ini yang pertama kali harus kita perhatikan kata Ibnu Qayyim agar supaya kita bisa masuk ke dalam golongan yang pertama tadi. Pada saat duduk di majelis ilmu kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Dan begitulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi para sahabat Nabi Muhammad SAW itu kalau Nabi SAW sudah berbicara, Pak, kalau Nabi SAW sudah ngomong, itu nggak ada yang berani berbicara. Itu yang pertama. Pian lain Nabi kita bukan tidak ada Nabi sini. Tidak, bukan masalah itunya, tapi ilmu yang disampaikan itu. Makanya tadi kita sebutkan Nabi SAW memberikan perumpamaan hidayah yang sampai melewati beliau. Jadi hadis-hadis Nabi SAW, kemudian juga ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tidak memandang siapa yang menyampaikan. Betul, sudah tidak ada lagi Nabi sekarang. Tapi haibah, kewibawaan pada saat disebutkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW, itu harus kita rasakan sampai sekarang. Jadi tidak ada lagi yang ngobrol, yang ngomong, kadang-kadang suaranya lebih nyaring daripada suara yang mengisi pengajian. Tidak ada lagi, Pak. Makanya Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu taala, beliau menyebutkan pada saat beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi Muhammad SAW, terkhusus pada saat Nabi Muhammad SAW berbicara pada saat di majlis-majlis ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi Muhammad SAW.
Ayyub As-Sakhtiyani suatu ketika pernah beliau itu mengisi pengajian, memperdengarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mendengar ada suara orang dari belakang yang terangkat suaranya sampai kepada beliau. Maka kemudian kata Ayyub As-Sakhtiyani, "Mahadha?" Suara apa ini? Maka kemudian Ayyub As-Sakhtiyani memberikan peringatan kepada mereka yang mengangkat suara mereka. Kata Ayyub As-Sakhtiyani, "Tidakkah kalian takut kalau seandainya nanti amalan-amalan kalian dibinasakan oleh Allah?" Seolah-olah Ayyub As-Sakhtiyani menafsirkan ayat tadi, "Antahbata a'malukum." Tidakkah kalian takut kalau seandainya nanti kalau kalian mengangkat suara kalian di hadapan Nabi Muhammad SAW, maka amal soleh dan pahala kalian akan binasa. Ayyub As-Sakhtiyani menafsirkan bahwasanya ini lisanul hal, atau ini yang ditafsirkan oleh Ayyub As-Sakhtiyani secara tidak langsung. Beliau seolah-olah menafsirkan bahwasanya kalau seandainya hadis Nabi SAW itu dibacakan, maka tidak boleh ada yang mengangkat suaranya lebih tinggi daripada ketika hadis Nabi SAW itu dibacakan. Seolah-olah Ayyub As-Sakhtiyani menafsirkan bahwasanya pada saat Nabi SAW masih hidup dan setelah Nabi SAW wafat, ayat tersebut masih berlaku. Tidak boleh kita ngangkat suara kita, tidak boleh kita ngobrol di pengajian, tidak boleh. Tidak boleh kita itu misalnya mengangkat suara kita lebih tinggi dari hadis Nabi SAW yang dibacakan, tidak boleh. Karena ini kata Ayyub As-Sakhtiyani bisa jadi sebagai sebab terhancurnya amalan soleh seorang hamba. Sebagaimana pada saat masih Nabi SAW hidup, tidak boleh angkat suara, tidak boleh angkat suara. Iya. Karena mengangkat suara di hadapan Nabi bisa terancam amalannya dihancurkan oleh Allah SWT. Jadi itu yang pertama, husnul istima'. Jadi mendengar, menjadi pendengar yang baik di majelis ilmu. Yang kedua, ya, di antara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, husnul hifzi atau husnul fahmi. Yang kedua adalah memahami dengan baik. Jadi setelah mendengarkan, kemudian baru setelah itu difahami. Jadi pada saat pian melihat sebuah hadis atau misalnya pian melihat sebuah ayat, kemudian pian mendengar ayat dan hadis Nabi SAW tersebut, maka usahakan pian punya niat untuk bisa faham terhadap ayat dan hadis tersebut. Meskipun yang dicatat cuman terjemahannya, tidak apa-apa. Meskipun yang pian dengar cuman terjemahannya, tidak apa-apa. Tapi berusahalah setidaknya kita punya niat untuk bisa ingin faham. Ini yang disampaikan, ini hadisnya gini. Jadi pada saat di majelis ilmu setelah didengarkan, niat itu buat faham. Betul, kalau seandainya kita duduk di majelis ilmu, sekedar duduk saja sudah dapat kita pahala, Pak. Sudah duduk saja dapat pahala. Tapi lebih dahsyat lagi kalau seandainya pian niatkan pada saat pian mendengar ayat-ayat Allah atau pian mendengar hadis-hadis Nabi SAW, maka pian berniat untuk memahami ayat dan hadis tersebut. Yang menjadi masalah adalah sebagian majelis ilmu atau bisa kita katakan sebagian pengajian kadada ayat dan kadada hadisnya. Nah, ini yang menjadi masalah. Kisah dari awal sampai akhir. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pahami adalah tadi sekali lagi adalah husnul fahmi. Betul-betul kita itu berusaha dari awal, kita berniat, ya Allah, ini ulun pengen paham ya Allah. Nah, itu diantara kuncinya supaya kita masuk ke dalam golongan yang pertama. Baik, jadi yang pertama adalah husnul istima', menjadi pendengar yang baik. Yang kedua adalah husnul fahmi, berusaha untuk memahami. Jadi sudah ada niat, dan Allah kalau sudah melihat niat hambanya itu baik, maka Allah akan mudahkan niat tersebut. Ini yang keberapa, Pak? Yang kedua. Yang ketiga di antara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, di antara yang beliau sebutkan adalah husnu al-hifzi. Jadi berusaha untuk menjadi orang yang paling tidak, kalau tidak, jadi menyimpan ilmu tersebut. Gimana cara menyimpan ilmu tersebut? Mungkin bisa jadi dengan cara mencatat, bisa jadi dengan cara menghafal,
bisa jadi misalnya dengan cara merekam, kemudian nanti dilihat lagi rekaman. Nah, ini diantara yang kalau kita mau masuk ke dalam golongan yang pertama. Jadi betul-betul ilmu itu disimpan, betul-betul ilmu itu disimpan. Jadi setelah tadi didengarkan, kemudian difahami, berusaha untuk difahami, berniat untuk bisa memahami ilmu tersebut. Kadang-kadang ada Pak, kita duduk di pengajian, dari awal sampai akhir itu kita nggak paham, cuman hanya beberapa kalimat saja nggak paham, berat pengajiannya, ada seperti itu. Tapi kalau pian sudah berniat untuk memahami, Allah pasti akan jadikan pian paham terhadap pelajaran tersebut. Nggak di majelis ilmu, nanti mungkin bisa jadi di rumah, atau mungkin bisa jadi sebulan berikutnya. Ulun itu Pak, ulun punya pengalaman. Ada pelajaran di pondok dulu, seperti ada pelajaran usul fikih. Itu susah. Ulun belajar dari kelas 1 SMA. Susah. Ulun faham isi usul fikih itu adalah pada saat mungkin semester 2, semester 3 kuliah. Itu jaraknya mungkin sekitar 10 tahunan. Baru bisa paham. Lah, gimana cara ulun bisa gimana cara ulun bisa selamat dari ujian di pondok, dari ujian di semester 1? Ulun hafalkan semua. Tapi ulun punya niat, ya Allah, mudah-mudahan nanti suatu saat ulun bisa faham ini. Pada saat belajar Pak, jujur ada pelajaran-pelajaran yang ulun itu sampai titik banyu mata, dan itu di dalam menuntut ilmu itu hal yang biasa. Titik banyu mata kada paham. Karena setiap dari kita mungkin ada keterbatasan pemahaman. Ada saat dimana kita betul-betul tidak paham, sudah mentok, tidak bisa lagi memahami. Tapi kalau pian punya niat untuk bisa memahami hal tersebut, maka insya Allah akan jadikan paham. Meskipun misalnya 1 bulan berselang, 2 bulan, 3 bulan, sampai misalnya mungkin bisa bertahun-tahun baru misalnya paham. Kemudian yang ketiga tadi apa Pak? Apa? Menyimpan dengan baik. Nah, kemudian yang berikutnya, antara yang disebutkan oleh Qayyim adalah husnul tabligh. Jadi berusaha untuk menyampaikan dengan baik. Nah, jadi setelah disimpan, kemudian setelah itu berusaha untuk disampaikan dengan baik. Jadi ini fleksibel, dalam artian itu bisa jadi pian menyampaikan kepada anak, bisa jadi menyampaikan kepada istri, agar supaya kita itu masuk ke dalam golongan yang keberapa? Yang pertama. Jadi kepada siapa saja Pak, kepada kawan, atau mungkin misalnya kepada tetangga, bisa juga kepada orang tua. Jadi maksud ulun adalah pada saat pian duduk di majelis ilmu, pian harus punya niat untuk nanti ini akan disampaikan kepada siapa, terserah. Tentu saja kepada orang yang tepat. Misalnya pian di majelis ilmu sudah ada niatan nanti saya mau sampaikan kepada anak, nanti saya mau ajarkan kepada istri, atau misalnya ini berkaitan dengan yang ditanyakan oleh kuitan pian, maka kemudian setelah melewati tadi tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, kemudian baru husnul tabligh, baru disampaikan dengan baik. Ya tentu saja ini masing-masing dari orang yang akan kita sampaikan kepada mereka itu berbeda-beda caranya untuk menyampaikan. Baik, ini kurang lebihnya yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Ulun ringkas sekali lagi tadi di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya manusia itu terbagi menjadi 3 di dalam menerima hidayah, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang-orang yang betul-betul menyerap ilmu tersebut, menyerap hidayah tersebut, kemudian dia mengamalkannya, baru kemudian dia memberikan manfaat kepada orang lain. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah mereka yang hanya sekedar menyimpan, mereka yang hanya sekedar menjadi wadah. Kemudian setelah itu umpama tadi disebutkan oleh Nabi SAW, airnya kemudian diambil oleh orang lain, kemudian dimanfaatkan oleh orang lain, sementara mereka sendiri tidak mengambil manfaat dari air tersebut. Ini umpama adalah orang-orang yang hanya sekedar menghafal. Ini adalah umpama dari orang-orang yang hanya sekedar misalnya mencatat, tapi tidak memahami apa yang dicatatnya dari hidayah dan juga dari ilmu. Yang ketiga tadi adalah ini yang paling parah, dan semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan yang tadi, adalah mereka yang tidak sama sekali mengangkat kepala terhadap ilmu, tidak ada semangatnya di dalam menuntut ilmu, tidak ada hirs, tidak ada keinginan untuk bisa mendapatkan ilmu dan juga hidayah. Itu adalah orang-orang
yang diumpamakan oleh Nabi SAW seperti tanah yang keras, tidak menyimpan air, tidak menyerap air, juga tidak menumbuhkan tumbuhan. Baik, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ada beberapa kunci, setidaknya ada 4 kunci agar supaya kita itu bisa masuk ke dalam golongan yang pertama. Yang pertama tadi adalah husnul istima', mendengarkan dengan baik. Ya, pokoknya yang jelas di majelis ilmu itu harus menjadi pendengar yang baik. Itu yang pertama dulu kuncinya. Masalah nanti misalnya kita bisa memahami atau tidak, pokoknya menjadi pendengar yang baik supaya jangan sampai pada saat kita di majelis ilmu justru malah amal soleh kita bisa binasa, karena misalnya pada saat dibacakan ayat-ayat Allah, pada saat dibacakan hadis-hadis Nabi SAW, itu misalnya kita justru mengangkat suara lebih keras daripada suara hadis Nabi SAW itu dibacakan. Yang pertama tadi adalah husnul istima', kemudian yang kedua adalah husnul fahmi, berusaha memahami dengan baik. Yang ketiga adalah husnu al-hifdzi, itu adalah berusaha untuk menyimpan ilmu tersebut, baik misalnya dengan tulisan, baik dengan hafalan, ataupun juga misalnya kalau sekarang mungkin dengan rekaman. Yang keempat baru husnul tabligh, jadi berusaha untuk menyampaikan dengan baik kepada siapa saja, kepada mungkin orang-orang yang bisa kita sampaikan seperti anak, istri. Jadi sejak di majelis ilmu kita sudah usahakan untuk ada niat untuk menyampaikan hal tersebut. Nah, meski misalnya nih Pak, di majelis ilmu misalnya sudah ada niatan untuk menyampaikan ilmu tersebut, misalnya apalagi kalau pian bisa mencatat, misalnya intisari dari majelis ilmu satu hari misalnya mungkin sekian persen dari yang pian dengar di majelis ilmu, hadis kah atau faidah kah, kemudian pian catat, kemudian pian upload misalnya di status saja, itu luar biasa. Sudah banyak insyaallah yang akan bisa jadi mendapatkan hidayah dari mungkin status pian. Baik, ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.